وإلى جميع الملائكة المقربين جبريل وميكائيل وإسرافيل تغمدهم الله برحمته وأسكنهم فسيح جنته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم شرع رحمه الله يتكلم على شيء من المعارف لنشط المريد حتى يدرك ذلك ذوقا فتكلم على وحدة الوجود التي أفردت بالتأليف فقال الكون أي المكونات أي الموجودة بأسرها كله ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فيه فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma syara'an nuli kari-kari tumandang. Tsumma syara'an nuli kari-kari tumandang sapa musannaf. Tsumma syara'an nuli kari-kari tumandang sapa musannaf ay rahimahullah. Rahimah mugi-mugi melasihu ing ke musannaf Syekh Ibnu Athaillah. Allah subhanahu wa ta'ala yatakallamu guneman sapa musannaf yatakallamu guneman sapa musannaf ala syai'in ing atase suci-wici ala syai'in ing atase suci-wici minal ma'arif saking pira-pira ma'rifat minal ma'arif saking pira-pira ma'rifat linashtil muridi krana nrengginasaken murid linashtil muridi krana nrengginasaken menyemangatkan memotivasi terhadap murid linashtil muridi krana nrengginasaken murid hatta yudrika hingga nemu sapa al murid hatta yudrika hingga nemu sapa al murid dalika ing mengkono-mengkono syekh dzauqan ing penyicip dalika ing mengkono-mengkono syekh dzauqan ing penyicip fatakallama mongko guneman sapa musannif ala wahdatil wujud ing atasi wujud kang siji fatakallama nuli guneman sapa musannif ala wahdatil wujud ing atasi wujud kang siji allati afradat kang deweni apa wahdatul wujud afradat kang deweni apa wahdatul wujud bita'lifi kelawan karangan faqala nuli dawuh sapa musannif faqala nuli dawuh sapa musannif ing dawuh al kaunu ayil mukawwanatu ayil mujatu bi asriha kulluhu dzulmah al kaunu utawi barang kang wujud al kaunu utawi barang kang wujud ayil mukawwanat tegese pira-pira barang kang wujud
barang kang ana ail mawjudatu tegese pira-pira barang kang wujud bi asliha kelawan sekabehane mawjudat kelawan sekabehane al mawjudat kulluhu ya sekabehane kaun kulluhu ya sekabehane kaun dulmatun iku peteng dulmatun iku peteng aya adamu mahdin tegese ora ana kang murni tegese ora ana kang murni la wujud ora ana wujud iku maujud lahu maring kaun la wujud ora ana wujud iku maujud lahu maring kaun fi nadhri arbab syuhudi ing dalem pira-pira wong kang anduweni pira-pira peninggal fi nadhri arbab syuhudi ing dalem ningali pira-pira wong kang anduweni peninggal pira-pira peninggal fi nadhri arbab syuhudi ing dalem ningali pira-pira wong kang anduweni peninggal pira-pira peninggal wa inna ma ana rahulan angin pastini madangaken wa inna ma ana rahulan angin pastini madangaken hu ing kaun wa inna ma ana rahulan angin pastini madangaken hu ing kaun ail aujadahu tegese mujudaken hu ing kaun ay aujadahu tegese mujudaken hu ing kaun duhurul haqqi apa pertelane Allah duhurul haqqi apa pertelane Allah ay Allah tegese Allah ay Allah tegese Allah fihi ing dalam kaun fihi ing dalam kaun kaduhuri syamsi kaya pertelani matahari srengenge kaduhuri syamsi kaya pertelani sinari matahari fil kawwati ing dalam jendela fil kawwati ing dalam jendela dzatiz zujaji kang anduweni kaca dzatiz zujaji kang anduweni kaca falaisa mangka ora ana hunaka iku tetep ing dalam mengkono nadhar falaisa mangka ora ana hunaka iku tetep ing dalam mengkono nadhar illa wujudun angin apa wujud wahidun kang siji angin apa wujud wahidun kang siji wa huwa utai wujudun wahid wa huwa utai wujudun wahid wujudul haqqi iku wujude Allah wujudul haqqi iku wujude Allah wa biduhurihi lan kelawan pertelani al-haq wa biduhurihi lan kalawan pertelani al-haq fil asya ing dalam pira-pira suwiji-wiji fil asya ing dalam pira-pira suwiji-wiji wujidat den temu apa fil asya'i ing dalam pira-pira suwiji-wiji wujud dan temu apa al-asya' ala hasabi ma ing atase milang-milang barang ala hasabi ma ing atase milang-milang barang taqtadihi kang neterapi hu ing ma taqtadihi kang neterapi hu ing ma tabai'uha apa pira-pira tabiate al-asya tabai'uha apa pira-pira tabiate al-asya walaysa lan ora ana lahu iku tetep kedua al-asya wujudun apa wujud fi dzati ing dalam dzati al-asya walaysa lan ora ana lahu iku tetep kedua al-asya wujudun apa wujud fi dzatiha ing dalam dzati al-asya wa idza kana la ing dalam nalikane ana apa al-kaun kadzalika iku kaya mengkono-mengkono laisa laha wujud fi dzatiha wa idza kana la ing dalam nalikane ana apa al-kaun kadzalika iku kaya mengkono-mengkono laisa laha wujudun fi dzatiha
Faman mongko utawi sapane wong ra'a iku ningali sapa man al-kauna ing kaun. Faman mongko utawi sapane wong ra'a iku ningali sapa man al-kauna ing kaun. Ai syai'an tegese suwiji-wiji. Minhu saking al-kaun. Minhu saking al-kaun walam yashhadhu lan ora ningali sapa manhu ing Allah. Walam yashhadhu lan ora ningali sapa manhu ing Allah fihi ing dalam kaun. Au indahu tawa ing dalam sandingi al-kaun. Au qablahu tawa ing dalam sadurungi al-kaun. Au ba'dahu tawa ing dalam sakwuse al-kaun. Faqad a'wazahu maka teman-teman pot hu ing man. Faqad a'wazahu maka teman-teman pot hu ing man aifatahu tegese pot hu ing man. Aifatahu tegese pot hu ing man wujudul anwar apa wujude pira-pira cahaya al-ilahiyah kang bangsa pangeran alladzi yudriku kang ngweruhi sapa man biha kelawan allati musyahadatullahi ing ningali Allah musyahadatullahi ing ningali Allah ala ayyi wajhin ing atasi indi-indine dalan ala ayyi wajhin ing atasi indi-indine dalan minal wujuh saking pira-pira dalan al-madhkurati kang den sebut minal wujuh saking pira-pira dalan al-madhkurati kang den sebut wa hujiba lan den aling-alingi anhu saking mansumusul ma'arif apa pira-pira ma'rifat kang kaya srengenge wa hujiba lan den aling-alingi anhu saking mansumusul ma'arifi apa pira-pira ma'rifat kang kaya srengenge il ma'arif tegese pira-pira ma'rifat allati ya al ma'rifat kasyumusi kaya pira-pira srengenge bisuhubil asar kalawan pira-pira barang kang kaya mega bisuhubil asari kalawan pira-pira barang kang kaya mega ail bil asari tegese pira-pira mega al-kaun kulluhu dhulmah wa innama anarahu dhuhurul haqqi fihi walam yashhad faman ra'al kauna walam yashhadu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wajahu wujudul anwar wa hujibat anhu sumusul ma'arifi bisuhubil asar. Kalam hikmah yang ke-14 yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah adalah al-kaunu kulluhu dhulmah. Sesuatu yang wujud atau ma siwallah, sesuatu yang selain Allah. Itu meliputi apa saja? Ya meliputi langit, bumi, makhluk semuanya. Kita, surga, neraka, hayawan, lautan, itu semuanya adalah al-kaun masiwallah. Sesuatu yang selain Allah. Al-kaun itu kulluhu dhulmah, semuanya adalah gelap. Gelap gulita. Atau mungkin lebih mudahnya al-kaun itu kita fahami dengan alam semesta. Alam semesta kulluhu dhulmah. Alam semesta itu semuanya itu adalah dhulmah. Gelap. Dhulmah itu bisa kita artikan belum ada.
Zulmah itu bisa kita artikan belum ada atau tidak ada, belum diwujudkan. Jadi semua yang ada di muka bumi, semuanya, langit, kita, hayawan, surga, neraka, itu semuanya al-kaun yang semulanya belum diciptakan oleh Allah. Semuanya itu gelap. Kemudian wa innama anarahu duhurul haqqi fihi. Kemudian Allah Ta'ala menyinari, atau lebih tepatnya mewujudkan kaun tersebut dengan duhurul haqqi, dengan tampaknya Allah pada benda tersebut. Maka faman ra'al kauna, orang yang melihat, memandang terhadap kaun, ya, orang yang memandang terhadap alam semesta ini, ya, tapi walam yashhadhu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu, orang yang memandang alam semesta ini kemudian dalam memandangnya dia tidak menyaksikan kepada Allah pada benda tersebut, au indahu, atau ketika merenungi al-kaun tersebut, au qablahu, atau sebelumnya, au ba'dahu, atau setelahnya, maka faqad a'wazahu wujudul anwar, maka orang tersebut sudah disilaukan oleh adanya pancaran-pancaran cahaya. Kemudian wa hujibat anhu asyumusul ma'arif, dan orang yang seperti itu melihat alam semesta tapi dirinya tidak bisa menyaksikan kebesaran Allah, maka orang tersebut sudah tertutupi dirinya oleh pancaran-pancaran cahaya kema'rifatannya Allah dengan sesuatu makhluk yang diistilahkan dengan mega. Ini termasuk bahasanya Syekh Imam Ibnu Athaillah yang begitu rumit kita pahami. Sastranya yang begitu tinggi sehingga kita untuk memaham sangat sulit. Ya. Tapi sebenarnya mudah. Inti dari al-kaun kulluhu zulmah wa innama anarahu duhurul haqqi fihi ini adalah sebenarnya Syekh Imam Ibnu Athaillah ini mengajak kepada kita untuk mengenal lebih dekat kepada Allah. Tujuan dari kalam hikmah yang ke-14 ini sebenarnya adalah kita diajak Syekh Imam Ibnu Athaillah ini untuk mengenal kepada Allah lebih dekat. Untuk mengenal yang istilahnya wahdatul wujud. Hanya wujud satu di muka bumi ini, yaitu adalah Allah. Cuma beliau membahasakan pembahasannya sangat rumit. Ya. Makanya orang yang sudah mengetahui atau orang yang melihat alam semesta, melihat benda, tapi dalam penglihatannya tidak didasari bahwa yang menciptakan itu adalah Allah, maka orang tersebut mata hatinya sudah tertutupi. Dia itu sudah disilaukan oleh cahaya-cahaya yang wujud, dan dirinya sudah tertutup oleh cahaya-cahaya ma'rifat, tertutup dengan cahaya-cahaya ma'rifat. Apa yang menutupinya? Suhubil asar. Yang menutupinya adalah makhluk ciptaan Allah, alam semesta. Jadi seperti ini. Jadi orang
yang melihat apapun itu, ya, alam semesta. Kita melihat buku, kita melihat kertas. Ya. Gampangnya kita melihat kertas. Orang yang melihat kertas, kemudian dirinya tidak melihat siapa yang membuat kertas ini. Paham ya? Ya. Orang yang melihat kertas, ini saya diistilahkan kepada kertas dulu sebelum kepada Allah, biar lebih mudah pendekatannya. Orang yang melihat kertas atau buku dan dirinya tidak memandang bahwa kertas ini ada yang menciptakan. Paham ya? Kertas ini ada yang menciptakan. Orang yang mengatakan seperti itu, kertas ini sudah ada, dengan dirinya tidak menyaksikan bahwa tidak ada yang menciptakan. Orang yang mengatakan seperti itu berarti dirinya sudah tertutupi dengan benda ini. Dirinya itu sudah tertutupi dengan kertas ini. Dia tidak tahu bahwa di balik kertas itu ada pabriknya. Atau lebih mudahnya kita lihat lampu. Ya. Lampu itu ketika kita lihat, maka yang terlihat itu adalah pancaran cahaya. Apa yang menyinari di dalamnya? Ketika kita melihat lampu, maka yang terlihat itu adalah bola lampunya, pancaran cahayanya. Namun kita tidak bisa melihat apa yang ada dalam lampu tersebut. Jadi yang membuat cahaya lampu itu adalah bukan bola lampunya, bukan kacanya, tapi alat yang ada di dalam kaca tersebut. Ini. Jadi ada orang yang mengatakan lampu itu yang memancarkan cahaya adalah kacanya. Berarti orang itu sudah disilaukan oleh lampu tersebut. Berarti orang itu tidak paham. Karena yang memberikan pancaran cahaya itu adalah alat yang ada di dalam lampu tersebut. Komponen yang ada dalam lampu tersebut. Bukan bola lampunya. Coba buktikan ketika komponen yang ada di dalam lampu tersebut kita ambil, ya. Kemudian bola lampunya itu masih ada, maka apakah bisa memancarkan cahaya? Tentunya tidak bisa. Nah, sama, kalau kita nisbatkan kepada Allah, alam semesta ini sebelumnya tidak ada. Kemudian Allah Ta'ala mewujudkan. Kita melihat sesuatu yang indah. Makanya kalam hikmah yang ke-14 ini melanjutkan kalam hikmah yang sebelumnya yang menjelaskan tentang tafakkur, merenung. Kemudian Syekh Imam Ibn Athaillah ini mengarahkan renungan yang bagus itu seperti apa. Tafakkur yang bagus itu seperti apa. Sehingga beliau itu menyampaikan bahwa orang yang melihat pada alam semesta tapi dirinya tidak menyaksikan ada Allah di situ, maka orang tersebut sudah tersilaukan oleh pancaran-pancaran cahaya. Dan orang tersebut sudah tertutupi dari cahaya-cahaya ma'rifat oleh Allah. Jadi gampangnya kita diajak oleh Imam Syekh Ibn Athaillah ini untuk merenungi bahwa yang wujud itu hanyalah Allah. Maka pantas cerita-cerita yang sudah kita kenal Syekh Siti Jenar ya, dengan mengatakan ma fil jubah illallah. Tidak ada yang ada di jubah ini kecuali Allah. Bukan berarti dirinya mengaku terhadap Allah. Cuma dirinya sudah yakin ya, tentang wahdatul wujud. Wujud satu itu adalah Allah. Sehingga pantas Syekh Siti Jenar mengatakan ma fil jubah illallah.
Ketika Syekh Siti Jenar kedatangan tamu, "Assalamualaikum." Ya. Syekh Siti Jenar menjawab, "Waalaikumsalam." Apakah di dalam ada Syekh Siti Jenar? Tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Itu sudah tauhidnya tingkat tinggi. Jadi tauhid yang tingkat tinggi itu ya wahdatul wujud. Menafikan semuanya kecuali Allah. Ya. Itu. Atau sebelum Syekh Siti Jenar itu namanya Al-Hallaj. Al-Hallaj itu sama. Ya. Jadi Syekh Siti Jenar itu membaca karangannya Al-Hallaj. Ya. Jadi orang yang memandang kekuasaan Allah, memandang semua ciptaan Allah dan tidak didasari dengan merenungi bahwa di situ Allah yang mewujudkan, maka orang tersebut mata hatinya sudah dibutakan oleh Allah. Mata hatinya sudah buta. Dibutakan dengan benda tersebut. Jadi yang menyinari semuanya itu adalah Allah. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah lah yang menyinari semua yang ada di langit dan juga ada yang di bumi. Ya. Yang menciptakan itu adalah Allah. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan semuanya. Kalau sudah kita fahami, renungi bahwa semua yang kita saksikan, kita lihat bahwa di situ yang menciptakan adalah Allah, maka kita beribadah akan lebih semangat kepada Allah. Kita akan menekuni semua ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Jadi orang yang seperti itu, maka mata hatinya dibutakan oleh Allah. Tidak begitu faham bahwa yang ada di muka bumi ini semuanya itu yang menyinari atau yang mewujudkan adalah Allah. Jadi orang yang melihat benda tapi dirinya tidak melihat bahwa di balik itu yang menciptakan adalah Allah, berarti orang tersebut sudah tertutupi dengan apa yang dia lihat. Kita melihat seseorang, melihat orang yang tampan, orang yang kaya, perempuan yang indah, yang cantik misalnya, maka kita harus meyakini bahwa yang menciptakan itu adalah Allah. Ya. Sehingga kita itu diajak untuk memikir-mikir, merenungi bahwa Allah lah yang khaliqu kulli syai', yang menciptakan semua itu. Nah, itu. Jadi lebih mudahnya kalam yang ke-14 ini memberikan pencerahan kepada kita untuk menanamkan tauhid, ya, untuk menanamkan tauhid, agar yang tertanam dalam hati kita itu adalah Allah. Ya Allah semuanya sudah. Yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah semuanya. Kita, langit, bumi. Kalau sudah seperti itu akan timbul rasa keyakinan kita, keimanan kita akan lebih tebal kepada Allah. Bukan malah memandang kepada selain Allah. Ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang bagus, maka yang dipandang adalah selain Allah. Maka dia itu wa khujibat, telah tertutupi, telah terdinding oleh benda yang dia lihat itu. Artinya apa? Semua yang kita pandang itu semuanya
seharusnya kita nisbatkan semuanya itu kepada Allah. Allah lah yang mewujudkan semua yang kita lihat. Apapun itu. Allah lah yang al-mukawwin. Allah lah yang mewujudkan kepada sesuatu. Jadi orang yang melihat tapi dirinya walam yashhadu fihi, melihat benda tersebut dirinya tidak menyaksikan kepada Allah, au indahu, atau ketika memikir-mikir merenung lautan, merenung langit dan bumi, semuanya ciptaan Allah, au qablahu, atau sebelum merenungi. Nah, memang terkadang ada orang yang meyakini, saking yakinnya kepada Allah, sebelum melihat al-kaun itu sudah yakin bahwa di situ adalah ada Allah. Terkadang ada orang yang meyakini kertas, ketika disodorkan kertas kemudian dia yakin yang menciptakan adalah Allah. Ada juga yang seperti itu. Au ba'dahu, atau setelah al-kaun. Jadi berurutan mengenalkan makhluknya, kemudian dia mengenal Sang Khalik. Jadi orang yang seperti itu, orang yang tidak pernah menyaksikan terhadap kekuasaan Allah pada apa yang dia ketahui, maka faqad a'wazahu wujudul anwar. Maka orang tersebut sudah dibutakan oleh pancaran-pancaran cahaya. Yang mewujudkan semuanya adalah Allah. Alam semesta yang mewujudkan adalah Allah. Jangan sampai kita melihat sesuatu apapun dengan beranggapan bahwa di situ tidak ada Sang Pencipta. Dia itu bagus ya sebab Allah. Dia itu mempunyai kekayaan yang besar, yang sangat kaya ya karena Allah. Meyakini semuanya itu karena Allah akan menebalkan keimanan kita kepada Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا لنا في ديننا ربنا ربي فقهنا وقرابتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله رب العالمين.